Iya lo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan Donghua Immortality setelah ending episode 12. Perlu diingat juga ya, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Oke, let's go. Pada ending episode 12 sebelumnya, Pang Han merasa sangat marah dengan kematian Hong Ye. Dia juga bertekad akan menghabisi Wang Molin apapun yang terjadi. Dan disinilah Pang Qingsui akhirnya menganggap Pang Han sebagai keluarga dan menghapus statusnya sebagai budak. 以后你便随我意。不好，方寒。 Kemudian dengan menggunakan dua ular listrik ungu Yin dan Yang, Pang Han dan Pang Qingsui berserta Hong yang terbujur kaku kemudian mengejar Wang Molin. Nah, ini dia kelanjutan ceritanya. Dua ular listrik ungu Yin dan Yang terbang ke atas dan langsung menuju awan. Angin bersiul menggulung awan putih dan udara dingin terasa di tubuh Pang Han. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara Xiaolong di dalam hatinya. Xiaolong pun berkata kepada Pang Han untuk selalu berhati-hati terhadap Pang Qingsui. Karena menurutnya, Pang Qingsui ini sangat kuat dan memiliki kekuatan magis yang sangat mengerikan. Mendengar kata-kata Xiaolong, Pang Han terkejut. Dia kemudian meminta saran kepada Xiaolong bagaimana cara berhati-hati kepada Pang Qingsui. Namun, Xiaolong menyuruh Pang Han untuk tetap diam. Dia akan memberi saran padanya ketika mereka sudah tiba di tujuan. Karena menurutnya, dua ular listrik ini dapat mengetahui percakapan dan pergerakan mereka. Mendengar kata-kata Xiaolong, Pang Han perlahan mengangguk. Di sela-sela percakapan mereka, suara Pang Qingsui perlahan terdengar. Pang Han dengan cepat melihat ke atas dan menemukan bahwa wanita sudah berdiri di atas kepala ular. Ketika Pang Han masih memandang Pang Qingsui, dia terkejut melihat bahwa dua ular listrik ungu melaju ke bagian bawah seperti panah Arjuna dan bergegas keluar dari awan. Pang Han kemudian melihat pasir kuning tak berujung di hadapannya. Tiba-tiba dia melihat goa yang sangat besar. Goa itu gelap dan kadang-kadang ada bayangan kelelawar perlahan muncul. Tampaknya goa besar ini adalah sarang kelelawar. Ular listrik ungu membawa Pang Han dan Pang Qingsui bersama-sama ke dalam goa itu. Tentu saja kelelawar yang tak terhitung jumlahnya langsung berterbangan ke arah mereka. Pang Han melihat kumpulan kelelawar ini dengan jelas. Dia juga bisa mengidentifikasi bahwa kelelawar ini sebenarnya adalah kelelawar vampir yang langka. Namun, ketika kelelawar vampir ini tiba di sekitar ular listrik ungu, mereka tiba-tiba terkejut dan meraung. Segera, ular listrik itu bergerak turun dan kelelawar vampir itu yang tersengat listriknya langsung wassalam. Ular listrik itu kemudian jatuh ke tanah dan Pang Han terkejut melihat dirinya jatuh ke perut gunung. Melihat keterkejutan di wajah Pang Han, Pang Qingsui kemudian menjelaskan kepadanya bahwa tempat ini adalah jurang maut, yang dimana perjalanan mereka kali ini adalah menuju altar Dewa Iblis. Mendengar kata altar Dewa Iblis yang disebutkan Pang Qingsui, Pang Han merasa heran. Namun, Pang Qingsui segera menjelaskan bahwa tujuan mereka ke sana adalah untuk menemukan Wang Molin yang terluka. Dia juga mengatakan kemungkinan Wang Molin pergi ke sana untuk menyembuhkan dirinya. Setelah Pang Qingsui mengucapkan kata-kata itu, dua ular listrik ungu berubah menjadi cahaya ungu dan berjalan maju. Melihat ini, Pang Han juga mengikuti di belakang. Untuk pertama kalinya, Pang Han menginjakkan kaki di jurang ini dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan dengan tanah. Dia juga terkejut melihat banyak jamur yang tumbuh di tempat ini. Namun, Pang Qingsui segera menjelaskan bahwa jamur ini disebut jamur cahaya yang tumbuh sangat subur di sekitar tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui memerintahkan Pang Han untuk membuka jalan di depan. Mendengar perintah Pang Qingsui, Pang Han perlahan mengangguk. Tubuhnya segera melintas dan berjalan di depan Pang Qingsui. Pang Qingsui melihat kelincahan dan ketenangan gerakan Pang Han yang ada di depannya. Dia hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya, tetapi matanya masih tertuju padanya. Pang Han berjalan sambil berusaha menemukan cara untuk menyembunyikan kekuatannya agar tidak diketahui Pang Qingsui. Bagaimanapun, dia harus mengingat pesan yang diberikan Xiaolong sebelumnya. Setelah berjalan terus-menerus tanpa henti, mereka secara bertahap memasuki kumpulan jamur yang gelap. Semakin banyak jamur ini yang muncul, semakin banyak juga serangga beracun yang muncul di hadapan mereka. Tetapi, karena jubah Pang Han kebal dari segala macam serangga, dia berhasil mengatasi serangga beracun itu.
Setelah melewati serangga beracun itu, bahaya besar akhirnya menyerang jiwa Pang Han. Di depan hutan jamur itu, dia tiba-tiba melihat bayangan darah melintas dan menghadang jalan di depannya. Melihat ini, Pang Han tidak mau banyak berpikir. Pedangnya terbalik dan langsung menuju ke arah bayangan itu. Segera, bayangan darah itu meraung dan dibanting ke tanah oleh pedang Pang Han. Pang Han menemukan seluruh tubuh bayangan ini dipenuhi dengan darah. Dia juga terkejut dan bisa melihat bahwa bayangan ini sebenarnya serigala darah jurang maut. Pang Han tidak segera mengambil pedang yang tertusuk di tubuh serigala darah itu. Sebaliknya, dia mengambil bagian atas tulang kepala serigala darah itu dengan ibu jarinya. Dia kemudian meletakkannya di tangannya dan merasakan batu giok yang hangat. Pang Qingsui terkejut melihat Pang Han berhasil menghabisi serigala darah itu. Dia juga merasakan Pang Han menggunakan seni bela diri Wan Sui Xian. Melihat keterkejutan di wajah Pang Qingsui, Pang Han segera menjelaskan padanya bahwa dia mencuri teknik ini dari Pangeran Harta dinasti Dade dan mempelajari teknik ini setiap hari. Mendengar penjelasan dari Pang Han, Pang Qingsui perlahan mengangguk dan memuji teknik ini. Dia juga berkata kepada Pang Han bahwa teknik ini masih memiliki sedikit celah. Pang Han mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Pang Qingsui. Dia juga merasa bahwa pemahaman Pang Qingsui tentang seni bela diri sangat mendalam. Ketika mereka berdua masih berbicara, tiba-tiba sejumlah ular warna-warni muncul dari rumput dan menggigit ke arah mereka. Melihat ini, Pang Han segera mengeluarkan teknik pedang rahasianya dan memotong kepala ular itu. Melihat pedang rahasia yang baru saja digunakan Pang Han untuk memotong kepala ular itu, Pang Qingsui terkejut. Dia juga bertanya kepada Pang Han dari mana dia mendapatkan teknik pedang itu. Mendengar pertanyaan dari Pang Qingsui, Pang Han mengatakan bahwa dia mendapatkan teknik pedang ini dari Pangeran Nabao setelah dia mengalahkannya. Dia juga tidak tahu tentang teknik pedang ini dan kemudian bertanya kepada Pang Qingsui tentang teknik pedang ini. Mendengar pertanyaan dari Pang Han, Pang Qingsui kemudian menjelaskan padanya bahwa teknik pedang ini merupakan seni bela diri Mojong yang harus digunakan dengan kebencian. Dia juga mengatakan semakin dalam kebencian yang digunakan untuk berlatih seni bela diri ini, semakin mudah pula seseorang menjadi marah. Maka dari itu, dia menyuruh Pang Han untuk berhenti berlatih teknik seni bela diri ini. Mendengar kata-kata Pang Qingsui, Pang Han perlahan mengangguk. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berkutat di keheningan malam yang gelap gulita, mereka berdua berhenti sejenak untuk makan sesuatu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pang Han sendiri terus membuka jalan di depannya dan dia juga tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah dia habisi sepanjang siang dan malam dengan pedangnya. Setelah berjalan terus-menerus di tempat ini, Pang Han dan Pang Qingsui perlahan-lahan semakin dalam ke dunia bawah tanah yang lebih dalam. Namun, ketika mereka semakin dalam ke dunia bawah tanah, Pang Han tiba-tiba mendengar raungan keras. Dalam kegelapan di depannya, Pang Han bisa melihat bahwa di depannya ada banyak iblis yang membawa obor panjang. Melihat ini, Pang Qingsui segera berkata kepada Pang Han bahwa ini sebenarnya adalah tim yaksa. Dia juga memerintahkan Pang Han untuk menghabisi tim yaksa itu. Mendengar perintah dari Pang Qingsui, Pang Han perlahan mengangguk. Tubuhnya berdiri tegak dan pedang di tangannya didirikan saat langkah kakinya bergegas ke depan menghabisi yaksa itu. Melihat Pang Han yang bergegas ke arahnya, yaksa itu langsung melompat dengan cepat. Garpu baja di tangan mereka berkedip saat mereka melakukan gerakan memutar secara bersama-sama. Namun, Pang Han tiba-tiba menendang garpu baja itu dan pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pedang angin ke arah kepala yaksa itu. Segera, ujung pedang itu menusuk kepala yaksa. Merasakan pedang Pang Han yang menusuk kepalanya, yaksa itu segera meraung. Segera, mereka melompat mundur dan membanting tubuhnya ke sungai gelap di bawah. Setelah menghabisi salah satu yaksa ini, Pang Han tidak pernah berhenti. Tubuhnya berkedip lagi dan bergegas ke depan. Melihat ini, raksasa yaksa segera meraung dan memerintahkan pasukannya untuk dengan cepat menghabisi Pang Han dan Pang Qingsui. Mendengar perintah dari atasannya, 11 yaksa langsung mengelilingi Pang Han. Garpu baja di tangan mereka bergerak saat mereka langsung menyerang Pang Han. Melihat ini, Pang Han tetap santuy. Tubuhnya sekali lagi mengelak dan mengeluarkan seperti terbang 9 belokan. Setelah itu, dia mengeluarkan teknik roh dan tubuh terbang saat dia tiba-tiba menusuk mata yaksa itu dengan pedangnya.
Lidah 11 yaksa itu langsung pecah setelah terkena teknik roh dan tubuh terbang dari Pang Han. Mereka juga langsung melemparkan garpu baja di tangan mereka dan merasakan telapak tangan mereka terjebak dalam pedang Pang Han. Melihat yaksa ini yang terjebak dalam pedangnya, pikiran Pang Han langsung bergerak dengan tergesa-gesa. Tubuhnya kemudian bergerak dari sisi yaksa saat pedang di tangannya memotong telinga yaksa itu. Setengah dari yaksa itu meraung ketika telinga mereka terputus. Sisik di kepala mereka kemudian jatuh menjadi potongan besar. Melihat ini, tubuh Pang Han jatuh ke tanah dan berguling lagi. Dia juga menyukai sisik yaksa itu dan langsung mengambilnya. Untuk sesaat, 11 yaksa itu masih mengitari Pang Han. Garpu wajah di tangan mereka terus menusuk ke arah Pang Han. Namun, Pang Han segera berjongkok sambil melompat-lompat dan bergegas pergi. Memancing yaksa untuk mengejarnya, Pang Han kemudian mengayunkan pedangnya dan bertarung lagi. Segera, dia langsung memotong garpu baja di tangan yaksa itu. Setelah semua senjata yaksa terputus, Pang Han tiba-tiba merasa bahwa tekanan yang dihadapinya sedikit berkurang. Namun, ketika dia masih merasakan perasaan tenang ini, yaksa itu tiba-tiba meraung lagi. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan kelanjutan cerita Dauhua Immortality setelah ending episode 12. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.